Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini saya mengundang Anda untuk merenungkan tema indahnya kelemah lembutan. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa lemah lembut itu bukan berarti lemah dan takut. Kedua, lemah lembut berarti pengontrolan diri, penguasaan diri. Ketiga, kita belajar dari Yesus yang lemah lembut. Seringkali ketika kita mendengar kata lemah lembut, kita berpikir ini artinya lemah dan takut. Dan ini bukan kekuatan, tapi kelemahan yang perlu dihindari. Kok jadi orang takut? Apalagi kita hidup dalam kebudayaan sukses. Kalau mau bahagia harus sukses. Bagaimana caranya berbahagia? Orang dunia zaman sekarang katakan supaya bisa berbahagia harus punya banyak uang, harus punya kekuasaan, harus menikmati berbagai kesenangan hidup, kenikmatan hidup. Tapi Yesus dalam khotbah di bukit yang adalah khotbah Yesus pertama di mana dia mengajarkan 8 sabda bahagia. Yesus mengajarkan cara yang berbeda dari cara dunia. Salah satunya adalah kalau mau berbahagia harus lemah lembut. Padahal dunia mengatakan kalau mau berbahagia harus punya kuasa. Penting sekali untuk menjadi perkasa. Kenapa kita mau punya kuasa? Kenapa Anda mau punya kuasa? Karena kalau punya kuasa bisa mengatur. Kalau punya kuasa, keinginanku bisa terlaksana. Dan seringkali kita menjadi terjebak, kita punya kelekatan pada kekuasaan. Maunya dapat kuasa lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau kita punya kuasa, kita bisa mendominasi kehendakku yang terjadi. Karena kamu kalah kuasa sama aku yang menang. Dan ini terjadi di mana-mana. Dalam keluarga misalnya, pertanyaannya, siapa lebih berkuasa, suami atau istri? Suami bilang, aku adalah kepala keluarga. Istri bilang, ya, kamu adalah kepala keluarga, tapi aku leher keluarga. Jadi kemana aku nengok, kepala mesti ikut. Mana lebih berkuasa, kepala atau leher?
Perebutan kekuasaan bukan hanya terjadi di rumah, dalam keluarga, di gereja juga. Pastor paroki bilang, saya adalah kepala paroki, saya kepalanya. Tapi umat juga gak mau kalah karena sudah melayani di gereja begitu lama, puluhan tahun, merasa punya hak untuk mengatur paroki, bahkan mengatur romo. Jadi romonya dimarah-marahin. Ada juga perebutan kekuasaan antara romo dan umat, antara suami dan istri, siapa lebih berkuasa. Dan seringkali karena sudah ada kelekatan pada kuasa, kalau keinginannya tidak terpenuhi, kalau tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan, marah. Kalau marah kemudian sakit hati. Sesudah sakit hati mau balas dendam. Terjadi di mana-mana. Tapi lemah lembut itu bukan berarti lemah dan takut, hanya menyerah saja. Justru lemah lembut adalah kekuatan, penguasaan diri. Orang yang lemah lembut ini bisa menguasai diri, dengan demikian tidak mudah jatuh dalam kemarahan dan tidak terjebak pada rasa sakit hati dan balas dendam. Orang yang lemah lembut tahu bahwa kejahatan bisa dikalahkan dengan kasih, seperti Yesus sendiri. Makanya kita harus belajar untuk menguasai diri kita. Dan Yesus sudah menjadi contohnya. Karena Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau dalam hidup kita hanya menggunakan kuasa kita, kita mau supaya orang ikut kita karena mereka kalah. Kalau keinginan kita tidak tercapai, kita mau menang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan orang lain. Tapi kalau kita menghancurkan orang lain, yang ada hanya lingkaran balas dendam. Saat ini dia kalah, nanti dia akan menang dan aku akan kalah. Mau cari menang lagi. Pada akhirnya semua akan hancur. Tapi kalau kita menggunakan kasih, menggunakan kelemah lembutan yang adalah kekuatan yang sejati, kekuatan yang sesungguhnya, kita menang bukan dengan menghancurkan orang lain, bukan dengan menghancurkan hati orang lain. Tapi gimana menangnya? Dengan memenangkan hati orang lain. Orang ikutin kita bukan karena mereka takut, tapi karena mereka menghormati kita, karena mereka sayang sama kita. Kalau kita hanya mau main kuasa, kita jadi bencekno. Tapi kalau kita lemah lembut, mau mengerti, mau memaafkan, mau membantu, mau menolong, kita jadi nyenengno. Lemah lembut bukan berarti tidak punya prinsip. Lemah lembut justru memegang prinsip dengan sangat kuat dan tahu bahwa kekerasan itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Semakin banyak berantem, semakin hancur. Semakin kita dijauhkan dari ketenangan. Yesus juga bisa marah. Yesus sangat berkuasa. Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Siapa yang lebih berkuasa dari Yesus? Tapi Yesus tidak mengumbar kemarahannya. Marah saat perlu marah. Marah dengan penuh kasih. Bukan karena mau menang dan melampiaskan rasa sakit hati. Marah karena mau mengubah orang yang dikasihi. Dan kalau mau mengubah orang yang mau dikasihi dengan memberikan teguran yang baik,
Ini sama seperti memberikan derma kepada orang yang hidupnya tidak baik. Tapi bukan dengan mengumbar perasaan, sakit hati. Dengan mengerti supaya bisa menyelamatkan orang tersebut. Ini yang kita perlu lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita itu hanya mengumbar emosi dan kemarahan, kita kehilangan diri kita. Kita kehilangan orang lain, bahkan orang yang kita cintai. Dan bahkan kita bisa kehilangan Tuhan. Karena kita hanya mau supaya kehendakku yang terjadi. Kalau kita hanya mau supaya kehendak kita yang terjadi, Tuhan kasih kita masuk surga gak? Kalau kita mau menang sendiri, Tuhan kasih kita masuk surga gak? Tuhan juga khawatir, jangan-jangan kalau ada orang seperti ini di surga, nanti bisa ada kudeta di surga. Tuhan juga mau diatur sama orang seperti ini. Nah makanya kan Tuhan bilang, Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang. Belajar dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan menjadi tenang. Itu artinya kalau kita bersedia menerima kuk dari Tuhan Yesus. Artinya kita bersedia menerima beban dari Tuhan Yesus. Artinya kita bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Bukan hanya terikat, melekat pada kehendakku. Anda lihat ya, semakin orang punya power, semakin dia bisa kontrol sana sini, semakin dia bermain dengan power, semakin dia menghalalkan segala cara supaya kehendaknya terjadi. Dan kalau ada sedikit aja kehendaknya tidak terjadi, dia akan marah. Dia akan sakit hati. Semakin melekat pada power, semakin sulit kita akan tenang. Karena hal kecil aja buat kita gak tenang, buat kita jadi marah. Maka belajar untuk bisa menahan kemarahan. Belajar untuk bisa mengerti. Belajar untuk bisa memaafkan. Belajar untuk bisa mengalah untuk menang. Belajar dan mohon rahmat dari Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 29 Januari biasanya itu kalau bukan hari Minggu gereja memperingati seorang santo namanya Franciscus dari Sales. François de Sales. Dia ini lahir di keluarga kaya raya. Dia sekolah di sekolah yang luar biasa. Dia sangat pinter. Dia baru umur 24, dia udah jadi doktor hukum. Papanya mau supaya dia jadi diplomat, jadi orang terkenal. Karena kan buat dunia kebahagiaan itu adalah soal punya kuasa dan terkenal, punya uang. Tapi Franciscus ini hidup di zaman dimana ada banyak orang-orang yang masuk ke Protestan. Ini zamannya gereja pecah. Lalu dia mendengarkan khotbah yang dia tidak bisa mengerti. Dia mulai banyak belajar. Sampai akhirnya dia semakin mencintai gereja dan mencintai Tuhan. Dia tidak setuju dengan ajaran Calvin. Dia mau mempertobatkan banyak orang. Akhirnya dia bilang ke papanya, aku mau jadi Romo. Papanya gak setuju tentu. Tapi dia keras dengan prinsipnya, keras dengan tujuannya. Mau jadi Romo untuk menyelamatkan banyak jiwa. Akhirnya dia jadi Romo dan kemudian sesudah dia jadi Romo, dia minta untuk ditugaskan di tempat terpencil di mana di daerah itu banyak sekali Protestan, Calvin. Dia mempertobatkan banyak orang, puluhan ribu orang. Dan apa yang mereka katakan? Kami bertobat kembali ke gereja Katolik karena pengajaran dari Franciscus yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, kami bertobat karena
kelemah lembutan hati dari Fransiskus. Dan Fransiskus sendiri mengatakan, kalau kita mesti pilih antara jadi pinter dan jadi lemah lembut, pilih yang mana? Kalau jadi pinter kan seringkali maunya menang sendiri kan. Ajaranku yang benar, aku lebih hebat dari kamu, aku lebih pinter dari kamu. Fransiskus katakan, pilih kelemah lembutan. Kalau harus pilih antara jadi pinter dan jadi lemah lembut, pilih lemah lembut. Ini yang lebih penting. Karena lemah lembut mengakar pada kasih dan membawa pada kasih dan memenangkan banyak orang. Makanya kata-kata Yesus, diberkatilah orang yang lemah lembut. Karena dia akan mendapatkan bumi. Orang yang mau menang sendiri, kehilangan dirinya, kehilangan orang lain, dan kehilangan Tuhan. Tapi orang yang lemah lembut memenangkan diri sendiri, memenangkan orang lain, dan memenangkan Tuhan, memenangkan keselamatan. Belajar dari Yesus yang mengalahkan kejahatan dengan kasih. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lemah lembut. Amin.